Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like karena cerita semakin hari semakin menarik. Lanjut. Bab 871-875. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan? Setelah Zhou Xiaokun melihatnya, dia segera melangkah maju untuk menghentikannya. Tentu saja aku akan duduk di kursi yang tersisa untukku, kata Ye Junlin dengan tenang. Apakah kamu sakit jiwa? Lihatlah begitu banyak tetua yang berdiri di lapangan. Menurutmu kualifikasi apa yang harus kamu ikuti? Zhou Xiaokun berkata dengan marah. Apakah dia memenuhi syarat untuk duduk di kursi ini? Benar, kamu begitu kasar. Di depan leluhur lagi dan lagi. Zhou Dongfang, apa maksudmu dengan ini? Sengaja. Sementara semua orang menegur Ye Junlin, mereka juga mengalihkan target mereka ke Zhou Dongfang. Zhou Dongfang hampir meledak amarahnya. Ye Junlin sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Dalam adegan seperti ini, sensasionalisme diulangi berulang kali. Semua orang di keluarga Huahai Zhou memandang Ye Junlin seolah-olah mereka adalah musuh. Jika bukan karena Ye Junlin, keluarga Huahai Zhou akan menjadi yang paling cerdas di pertemuan tahunan ini. Di antara kerumunan, Zhou Xiaowen menarik Zhou Nanian dan berkata, Nanian tidak boleh bergaul dengan Ye Junlin di masa depan, kalau tidak, dia akan membunuhmu. Saudara Junlin sangat baik padaku dan tidak akan membunuhku, Zhou. Nanian tersenyum, kamu masih muda, apa yang kamu tahu, kamu hanya pecundang. Zhou Xiaowen sangat membenci Ye Junlin. Zhou Nanian berargumen, ayah, kamu tidak tahu, jika identitas saudara Junlin terungkap, dia pasti akan bersinar di hadapan penonton. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Zhou Xiaowen meliriknya dan berkata, apakah Ye Junlin memberimu sup ekstasi? Kamu sangat menghargainya. Zhou Nanian tersenyum bangga, ayah, kamu akan segera tahu. Di tengah lapangan, Zhou Dongwang tiba-tiba berkata, Zhou Dongfang, apa maksudmu dengan kursi yang lain? Apakah itu benar-benar disiapkan untuk cucumu? Hahaha, seluruh penonton tertawa terbahak-bahak. Zhou Dongfang merasa sedikit malu. Dongfang, katakan padaku, untuk siapa kursi ini disiapkan? Bahkan leluhur pun mulai peduli dengan kursi ini. Zhou Dongfang tahu dia tidak bisa menyembunyikannya. Jadi dia hanya bisa berkata, leluhur, saya ingin memberi Anda kejutan di saat-saat terakhir. Saya tidak menyangka hal ini akan terjadi, jadi saya harus memberitahu Anda terlebih dahulu. Hati Zhou Dongwang tenggelam. Dia memahami bahwa Zhou Dongfang pasti mengundang kelas berat untuk mengambil alih. Dia ingin mengamankan status keluarga Huahai Zhou dalam satu langkah. Saat ini, Zhou Dongwang sedikit panik, dia tidak siap sama sekali. Melihat keluarga Huahai Zhou, semua orang tampak bahagia dan percaya diri. Tentunya karakter ini memiliki latar belakang yang bagus dan dapat mengukuhkan statusnya. Leluhur juga sangat penasaran dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, saya ingin mendengar siapa orang itu, bisakah ini mengejutkan saya? Zhou Dongfang tersenyum dan berkata, leluhur, saya akan mengatakan yang sebenarnya, posisi ini sudah disiapkan untuk Dewa Perang Kunlun, dari. Sulit untuk mengatakannya tanpa mengejutkan. Begitu Zhou Dongfang mengucapkan kata-kata ini, seluruh penonton menghirup udara dingin. Seperti sambaran petir dari biru, kecuali keluarga Huahai Zhou, semua orang tercengang satu demi satu. Zhou Dongwang sudah menduga bahwa dia adalah orang yang hebat. Tapi saya tidak pernah menyangka kalau dia adalah sosok sebesar itu. Itulah Dewa Perang Kunlun, nenek moyang Zhou Kangyong menangis kegirangan dan kehilangan tongkat di tangannya. Benarkah Dewa Perang Kunlun yang tertinggi juga datang untuk menghadiri pertemuan tahunan kita? Tubuh leluhur itu jelas bergetar. Leluhur, benar, sejujurnya,
Dewa Perang Kunlun telah lama menjadi pendukung silsilah Huahaiku. Selesaikan masalahnya. Setelah menerima jawaban positif, leluhur He berteriak dengan gembira, silsilah keluarga Zhou saya akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mulai sekarang, silsilah keluarga Zhou Tiongkok semua akan mendengarkan perintah silsilah Huahai Anda. Berita ini merupakan pukulan besar bagi Zhou Dongwang dan yang lainnya. Namun bagi silsilah Huahai, ini benar-benar berita bagus. Meski kemunculan Ye Junlin mempermalukan garis keturunan Huahai, namun juga membuat marah para leluhur. Untungnya, mereka masih memiliki kartu truf, Dewa Perang Kunlun. Zhou Dongfang hampir melompat kegirangan. Mulai sekarang, semua keluarga Zhou di Tiongkok akan mematuhi perintahnya. Dia sudah mempunyai rencana besar dalam pikirannya. Untuk menggunakan kekuatan seluruh klan Zhou di Tiongkok untuk menciptakan keluarga kerajaan abadi. Mereka tidak hanya harus mencapai puncak Huahai, tetapi juga menjadi yang terdepan di seluruh Tiongkok. Kapan Dewa Perang Kunlun akan tiba? Sang leluhur bertanya dengan tidak sabar. Jadwal orang ini bukanlah sesuatu yang kita dan manusia lain akan pertimbangkan, tapi dia setuju dan pasti akan datang. Zhou Dongfang menegaskan, pada saat ini, tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa Zhou Xiaolong menggigil. Dia tidak pernah menyangka Dewa Perang Kunlun akan datang sendiri. Bukankah identitasnya akan terungkap saat itu? Sebagai tangan kanan Dewa Perang Kunlun dan seorang mayor jenderal, Dewa Perang Kunlun tidak mengenalnya. Akankah pemandangan seperti ini membuatnya terlihat bagus? Semakin dia memikirkannya, semakin dia ketakutan. Zhou Xiaolong sebenarnya gemetar. Dia bahkan takut sampai ingin kencing. Xiaolong, kenapa kamu gemetar seperti ini? Apakah kamu takut akan sesuatu? Zhou Dongfang berkata dengan heran. Warna aneh muncul di matanya. Mengapa dia begitu ketakutan ketika menyebut Dewa Perang Kunlun? Apa yang terjadi? Leluhur Zhou Kangyong tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak mengerti Dongfang? Xiaolong adalah tangan kanan Dewa Perang Kunlun. Ketika dia mendengar bahwa Dewa Perang Kunlun akan datang, dia secara alami bersemangat. Zhou Dong tiba-tiba menyadari, itu dia. Aku bilang begitu. Tetapi pada saat ini, suara yang berbeda terdengar di lapangan. Tidak, dia takut. Dia takut ketika Dewa Perang Kunlun datang. Jika dia tidak melakukannya, kenali dia, identitasnya akan terungkap. Ye Junlin, ini Ye Junlin lagi. Zhou Dongfang sangat marah hingga jantungnya berdarah. Zhou Xiaolong gemetar pada awalnya, tapi dia tidak menyangka Ye Junlin akan menyebutkan topik ini lagi. Dia mulai memandang Ye Junlin dengan ketakutan. Apakah dia benar-benar mengetahui sesuatu? Dia bahkan tidak berani membantah Ye Junlin. Ini adalah ketakutan yang luar biasa. Ye Junlin, apa yang kamu bicarakan? Lao Qi adalah Mayor Jenderal Brigade Besi Yan Huang yang sebenarnya. Bagaimana identitasnya bisa dipalsukan? Bukankah itu lucu? Ya, Ye Junlin, kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Vandalisme, semua orang di keluarga Huahai Zhou benar-benar hancur, marah. Jika mereka tidak mengkhawatirkan kejadian tersebut, mereka pasti akan membunuh Ye Junlin terlebih dahulu. Zhou Dongwang dan yang lainnya masih senang melihat pemandangan seperti ini. Jadi bagaimana jika keluarga Huahai Zhou kuat? Lalu bagaimana jika ada seorang mayor jenderal di keluarga? Dengan adanya bajingan seperti Ye Junlin, semuanya akan ditutup-tutupi. Dia memalukan keluarga Huahai Zhou, ini setara dengan memakukan keluarga Zhou ke pilar rasa malu. Zhou Dongwang memanfaatkan situasi ini dan bertanya, Junlin, bagaimana kamu tahu dia palsu? Apakah ada rahasia lain? Zhou Xiaolong tiba-tiba panik. Wajahnya menjadi pucat, dan lapisan tipis keringat dingin muncul di dahinya. Karena aku kenal semua orang di Brigade Besi Yan Huang, tapi dia tidak tahu. Kata Ye Junlin sambil tersenyum. Zhou Dongfang mengomel dengan marah. Bagaimana kalian bisa mengenal satu sama lain? Apakah menurut Anda kalian juga berasal dari Brigade Besi Yan Huang?
Saat Ye Junlin hendak berbicara, Zhou Dongfang menyela. Saya telah menyelidiki segala sesuatu tentang Anda dengan sangat jelas, kecuali 6 tahun penjara. Anda telah berada di Suzhou dan Hangzhou. Kontak apa yang dapat Anda lakukan dengan Brigade Besi Yan Huang, Zhou? Dongfang juga bersedia mengambil risiko. Tak takut dengan lelucon orang lain, ia langsung mengungkit soal pemenjaraan Ye Junlin. Seluruh tempat menjadi gempar. Zhou Dongfang bahkan berkata kepada leluhurnya, "Nenek moyang saya tidak takut dengan lelucon Anda. Anda juga tahu rasa malu putri saya Zhou Yingying. Tetapi putranya bahkan lebih memalukan, jika bukan karena ketakutan Zhou Dongwang akan menyebar, saya tidak akan mengenali identitasnya. Hari ini, di depan Anda, saya akan mengatakan ini. Dia tidak layak menjadi cucu saya, Zhou Dongfang. Bahkan jika dia masuk ke dalam keluarga Zhou, saya tidak akan pernah mengenali ini cucu di hatiku, nenek moyang, Zhou Dongwang dan..." Yang lainnya semua orang terkejut. Zhou Dongfang bersedia mengambil risiko. "Kamu ingin aku, Zhou Dongfang, mengenalimu? Ya, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Kamu harus menjadi mayor di ketentaraan, kader, atau memiliki miliaran aset. Jika kamu melakukan salah satu dari ini, aku akan mengenali kamu. Tapi bagaimana denganmu? Apakah kamu memiliki prestasi ini? Kamu hanyalah seorang gangster kecil. Benar-benar pecundang. Kamu juga seorang penjahat yang pernah dipenjara dan memiliki catatan kriminal. Apakah kamu layak bergabung dengan keluarga Zhou?" Zhou Dongfang sangat marah dan bertanya berulang kali. Saat ini, seseorang berlari masuk dari luar. "Tuan Qianlong, Tuan Zhou Wei, para pangeran itu ada di sini." "Hah, pangeran dan yang lainnya ada di sini?" Zhou Qianlong dan Zhou Wei tercengang. Meskipun mereka telah menyapa mereka sebelumnya, Gu Jianfeng dan yang lainnya mengabaikan mereka sama sekali. Sekarang di sini, tapi datang ke sini adalah hal yang baik. Setidaknya beri mereka semangat. Bagaimanapun, status seorang pangeran tidaklah rendah. Semua orang mewakili keluarga terkaya di Huahai. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka berdua sangat terkejut. Keduanya bergegas keluar untuk menyambutnya. Para leluhur terhubung dengan Qianlong dan yang lainnya. Organisasi generasi muda mereka disebut pangeran. Mereka semua adalah pewaris keluarga kaya raya di Huahai. Zhou Dongfang tersenyum. "Oke, partai Pangeran Huahai sangat terkenal. Saya sudah lama mendengarnya. Jika anak muda menjanjikan, mereka bagus. Nenek moyang tidak bisa tidak mengaguminya." Zhou Nanyan di tengah kerumunan memiliki mata cerah dan senyuman di bibirnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tentu saja, saudara Junlin akan mengambil tindakan. Dia benar-benar ingin melihat sisi bersinar dan menakjubkan dari saudara Junlin. Wajah seperti apa yang dimiliki keluarga Zhou saat itu? Apakah dia menantikannya? Zhou Xiaowen berkata dengan terkejut, "Putri, apa yang kamu katakan? Apa hubungannya ini dengan Ye Junlin? Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" "Ayah, tunggu dan lihat saja," Zhou Nanyan berkata sambil tersenyum. Zhou Xiaowen bingung saat mendengar ini, tapi dia masih melihat ke arah lapangan. Segera, kedua bersaudara Zhou Qianlong datang bersama semua pangeran Huahai. Pemimpinnya adalah Gu Jianfeng dan Hu Jinlong. Leluhur, pemimpin Gu Jianfeng adalah pewaris keluarga Gu, keluarga pertama di Huahai, dan Hu Jinlong di sebelahnya adalah pewaris keluarga Hu, keluarga kedua di Huahai. Zhou Dongfang mulai memperkenalkan identitas para pangeran. "Oke, dengan bantuan seperti itu, keluarga Zhou kita pasti bisa mencapai level yang lebih tinggi. Dongfang, kamu tidak mengecewakanku. Dan junior di garis keturunanmu juga tidak mengecewakanku. Tentu saja, harapan masa depan garis keturunan keluarga Zhou saya ada pada Anda, satu tubuh." Kata leluhur itu penuh semangat. Anggota keluarga Zhou lainnya merasa iri setelah mendengar ini. "Tuan Muda Gu, Tuan Muda Hu, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini adalah..."
Zhou Qianlong hendak memperkenalkan leluhurnya kepada para pangeran. Tanpa diduga, Gu Jianfeng dan para anggota pangeran tiba-tiba pergi dan berjalan ke arah lain. Hah, apa yang terjadi? Seluruh penonton menjadi bingung. Zhou Qianlong dan dua lainnya bahkan lebih terkejut. Bukankah ini hanya untuk menghiburmu? Mengapa kamu melarikan diri? Mungkinkah mereka punya niat lain di sini? Melihat ke arah di mana Gu Jianfeng dan yang lainnya berjalan, Zhou Xiaowen ketakutan dan jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah putriku benar melakukannya? Dia menatap Zhou Nanyan dalam-dalam. Mata Zhou Nanyan cerah dan wajahnya dipenuhi rasa percaya diri dan bangga. Ribuan orang yang hadir semuanya menatap pergerakan puluhan orang Gu Jianfeng. Gu Jianfeng dan puluhan orang dengan cepat mendatangi Ye Junlin, dan dengan bunyi gedebuk, mereka semua berlutut. Para pangeran Huahai semua berlutut di depan Ye Junlin dan berteriak serempak. Para pangeran Huahai memberi penghormatan kepada tuannya, suara yang mengejutkan bergema di seluruh penonton, seperti guntur yang menggelegar dari langit. Saat ini, seluruh tempat sunyi, seolah-olah waktu berhenti dan ruang membeku. Semuanya membeku saat ini. Zhou Qianlong tercengang. Zhou Timur tercengang. Zhou Kangyong tercengang. Ribuan orang di keluarga Zhou semuanya tercengang tanpa kecuali. Semua orang tersambar petir. Itu dicincang sampai hangus di luar dan empuk di dalam. Karena Zhou Xiaowen dan putrinya terlalu dekat, ketika Zhou Xiaowen melihat pemandangan ini dari jarak dekat, otaknya kekurangan suplai darah dan dia hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Zhou Nanyan menangkapnya, bang. Pada saat ini, seseorang tidak dapat menerima kenyataan ini dan jatuh ke tanah, membuat suara yang sangat keras. Suara ini juga membawa semua orang kembali ke dunia nyata. Semua orang bereaksi satu demi satu. Hoci, hoci. Hampir semua orang terengah-engah, sulit dipercaya. Dunia runtuh, tidak peduli apa. Mereka tidak bisa menerima pemandangan di depan mereka. Pangeran Huahai benar-benar berlutut di depan Ye Junlin. Ini, apa yang terjadi? Apakah ini masih bajingan yang sama? Apakah ini masih gangster kecil yang sama? Apakah ini penjahat yang sama yang menghabiskan 6 tahun penjara? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk membiarkan para pangeran Huahai berlutut padanya? Serangkaian pertanyaan bisa membuat kepala orang meledak. Adegan ini tidak bisa dijelaskan. Setiap orang dipenuhi keraguan dan kebingungan. Tidak tahu di mana letak masalahnya. Ada ribuan orang yang hadir, namun tidak ada suara lain selain suara nafas. Jelas, tidak ada yang bisa menerima pemandangan di depan mereka. Zhou Qianlong dan Zhou Wei tidak bisa tidak bertanya, Pangeran, Tuan Hu, apakah Anda memuja orang yang salah? Orang dengan status tertinggi saat ini adalah leluhur kita. Siapa yang ada di sini? Setelah mendengar ini, Gu Jianfeng mendongak di Zhou Qianlong dan berkata, kalian. Jika kamu masih berpikir kamu adalah anggota pangeran, datanglah dan berlutut bersama. Berlutut, berikan padanya. Tidak mungkin, saya bisa berlutut kepada siapapun di saya hidup, hanya dia yang tidak bisa. Iya, tidak peduli apa, kami tidak akan berlutut di depan bajingan. Kedua bersaudara Zhou Qianlong mengungkapkan maksud mereka. Gu Jianfeng tiba-tiba berdiri dan mendatangi mereka berdua. Dua tamparan menghantam wajah mereka berdua dengan keras. Saya akan mengalahkan siapapun di Huahai yang berani menyebut guru bajingan. Gu Jianfeng berkata dengan marah, dengar, kalian berdua, mulai sekarang, kalian akan dikeluarkan dari partai Pangeran Huahai dan tidak lagi menjadi anggota partai Pangeran. Gu Jianfeng membuat keputusan lain. Seluruh penonton kaget, kedua bersaudara Zhou Qianlong diusir dari partai pangeran. Jika aku mendengarmu menyebut tuanku bajingan lagi, aku akan membunuhmu, bersambung.